ada sejarah hantu, atau cuma cerita emak-emak biar kita nggak keluar malam. Bayangin deh, ternyata hantu udah eksis dari zaman Mesir kuno, terus nongol di Eropa pas Halloween, sampai yang menjadi kuntilanak di Indonesia. Creepy banget kan? Tapi yang bikin makin merinding, ternyata tiap zaman, tiap negara punya versi masing-masing. Jadi sebenarnya hantu itu mitos lokal atau bagian dari sejarah manusia yang gak pernah bisa kita hindari. Cookies, masih bareng Cira Cupis. Welcome back to Cupis Cookies, tempat cerita jadi celah pengetahuan, kadang renyah, manis, kadang creepy, kadang deep, sampai selalu bikin lagi. Nah, edisi bulan Oktober ini agak spesial nih. Karena apa? Yes, bulan Oktober identik sama Halloween. Biasanya orang barat rame-rame pakai kostum hantu, bagi-bagi permen, atau buat pesta seru-sereman. Tapi Cupis Cookies gak mau cuma ikut-ikutan gaya Halloween aja. Kita bikin versi kita sendiri, October Scream Fest. Isinya bukan sekedar cerita hantu buat nakut-nakutin, tapi kita ulik dari sisi sejarah, sains, sastra, sampai filosofi. Jadi bukan cuma seram, tapi juga bikin kita mikir. Kenapa? Karena ternyata cerita hantu itu udah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan jadi bagian penting dari identitas manusia di berbagai belahan bumi. So, siap gak kalian ngambil pengetahuan yang creepy tapi crunchy bareng Cupis bagi ini? Jangan lupa subscribe, kasih like, dan jangan lupa bunyiin loncengnya ya, biar gak ketinggalan setiap gigitan pengetahuan yang spooky banget. Stay crunchy, stay curious. Teman Cookies, percaya gak percaya kalau hantu itu ternyata universal. Bukan cuma di Indonesia ada kuntilanak, di luar negeri pun ada setannya sendiri. Dulu orang percaya hantu itu roh orang mati yang belum tenang. Kebayang gak sih kalau ada yang gentayangan gara-gara masih kepikiran utang sebelah? Serem sih, tapi kasihan juga ya. Catatan paling tua tentang hantu ada sejak zaman Mesopotamia dan Mesir kuno. Orang-orang percaya bahwa arwah bisa balik dari makam buat ganggu orang yang masih hidup. Bahkan ada tablet kuno yang isinya mantra pengusir hantu. Jadi kalau ada yang bilang, Cupis, belajar tuh buat pintar, aku bisa jawab, wah, orang Mesir kuno aja PR-nya ngusir hantu, masa kita PR-nya cuma matematika doang? Terus ada Halloween. Itu tuh sebenarnya festival Katolik kuno, namanya Samhain. Malam itu dipercaya bahwa batas dunia orang hidup sama dunia orang tuh tipis banget. Makanya orang-orang sana pakai kostum serem biar enggak diganggu arwah gentayangan. Kebayang gak sih kalau tradisi ini ada di Indonesia? Malam 31 Oktober, komplek rumah rame-rame anak-anak pakai kostum pocong, suster ngesok, kuntilanak, bahkan tuyul. Terus door to door minta yupi. Pocong mini bawa ember Doraemon. Creepy banget, tapi gemesin. Kalau di Indonesia, cerita hantu malah jadi bagian budaya sehari-hari. Dari kecil kita sering ditakut-takutin, jangan main malam, nanti diculik wewe gombel. Padahal mungkin itu cuma cara mama biar anaknya gak nongkrong sampai jam 11 malam di coffee shop. Jadi sebenarnya hantu itu beneran ada atau enggak sih? Atau cuma trik manusia buat ngatur hidup, bikin kita nurut, plus biar hidup ada sedikit thrill kayak nonton horor tengah malam.
Masih di Cupis Cookies? Teman cookies, pernah gak sih kalian kepikiran? Emang bener ya ada sejarah hantu? Atau ini cuman strategi emak-emak biar kita gak pulang malam? Nah, aku juga awalnya mikir gitu. Tapi pas aku googling, ternyata nemu satu buku yang cukup mind-blowing. Judulnya A History of Ghost Spirits and the Supernatural yang ditulis oleh D.K. yang singkatan dari Dorling Kindersley. Jadi bukan cuma kita yang merinding tiap lihat pocong di pojokan. Dunia akademis juga udah lama seriusin ngebahas tentang hantu. Creepy kan? Bentar. Ini aku lagi baca buku berat banget judulnya. Sejarah Tuhan, karya Karen Armstrong. Tapi kayaknya salah buku deh. Bukan sejarah Tuhan yang kita bahas sekarang, tapi sejarah hantu. Salah kamar. Hehe. Kita balik lagi ke pembahasan buku A History of Ghosts. Nah, dari buku itu kita bisa tahu ternyata cerita hantu udah muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya di Mesir kuno. Orang Mesir percaya kalau roh orang mati bisa gentayangan kalau ritual penguburannya nggak sempurna. Jadi kalau ada roh yang nggak tenang, mereka bisa balik lagi musik hidup manusia. Bayangin aja, ada catatan papirus berisi keluhan orang Mesir kuno ke arwah. Literally kayak surat komplain ke customer service, tapi buat hantu. Dan bukan cuma Mesir, di Mesopotamia juga ada mitos roh yang gak bisa masuk dunia orang mati kalau mereka meninggal tragis. Jadi, sejak awal peradaban, manusia kayaknya udah ditemenin sama bayangan-bayangan itu. Jadi, kalau kita tanya, emang bener ada sejarah hantu? Jawabannya, iya, ada. Dari makam piramida sampai papirus, hantu udah jadi bagian dari sejarah manusia sejak dulu banget. Serem tapi keren kan? Kayak hantu itu bukan cuma sekedar horor, tapi juga catatan sosial, budaya, bahkan spiritual. Teman tekis, kalau kalian dengar kata Halloween, kebayangnya apa? Pesta kostum, permen gratis, atau TikTok challenge make up jadi hantu ala-ala? Padahal, Halloween yang kita kenal sekarang itu asalnya lebih creepy. Teman kikis, Halloween lahir dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain. Di malam Samhain, orang-orang percaya kalau batas antara dunia orang hidup dan dunia roh itu jadi super duper tipis. Roh-roh bisa mampir ke bumi dengan bebas. Bayangin, dulu bukan trick or treat, tapi literally malam dimana orang takut keluar rumah karena mikir bisa ketemu hantu beneran. Kebayang gak? Jalan malam, kabut tebal, ada bayangan putih jalan di belakang kamu. Serem parah. Nah, buat melawan rasa takut itu, orang Celtic nyalain api unggun yang gede banget. Mereka juga pakai topping aneh biar roh nggak ngenalin wajah mereka. Jadi kostum Halloween zaman dulu tuh bukan buat lucu-lucuan, tapi literally defense mechanism. Masuk ke abad pertengahan di Eropa, cerita hantu makin merajalela. Ada hantu kastil biara, bahkan di jalan-jalan angker. Nah, ada satu buku gokil yang judulnya A Natural History of Ghosts, karya Roger Clark, yang ngebahas gimana cerita-cerita hantu di barat berubah sesuai zaman. Dari roh penasaran sampai legenda kastil berhantu yang sekarang jadi destinasi wisata. Faktanya, banyak kastil di Inggris ngejual tiket tur serem khusus Halloween, lengkap sama pemandu yang nyeritain kisah hantu. Jadi, dari festival kuno sampai tur modern, hantu di barat tuh udah jadi kayak budaya pop sekaligus bisnis. Keren. Jadi ingat pepatah, kalau di Indonesia kuntilanak bikin kita nggak berani keluar rumah, di barat hantunya malah bisa bikin orang ngantri beli tiket. Beda kultur, beda cara, ngeri-ngeri sedapnya bro. Ngomongin Eropa abad pertengahan, ada satu legenda yang melegenda banget.
Dracula. Dracula ini inspirasinya dari orang beneran loh. Namanya Vlad the Impaler, bangsawan Rumania abad ke-15. Hobinya menyulak musuh pakai kayu sampai tembus. Serem banget kan? Terus, mitos lokal tentang vampir dicampur sama cerita brutal Vlad. Akhirnya ditulis jadi novel Dracula tahun 1897 sama Bram Stoker. Sejak itu, Dracula jadi ikon horor dunia. Makanya kalau Halloween di barat, vampir pasti selalu nongol. Nah, kalau di Indonesia, coba bayangin aja ada teman cookies datang pesta Halloween pakai kostum pocong, genderuwo, atau kuntilanak. Itu seremnya lokal banget. Vibe-nya langsung beda kelas. Teman cookies, sekarang masuk ke vibe hantu lokal. Kalau di barat ada Dracula, di Nusantara kita punya trio legendaris: pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Tapi bedanya, hantu-hantu ini bukan cuma buat nakutin, sering juga jadi simbol ketakutan masyarakat zaman dulu. Ambil contoh, kuntilanak. Ceritanya kan arwah perempuan yang meninggal pas melahirkan. Di balik horornya, ada pesan tentang betapa bahayanya proses persalinan zaman dulu, sebelum adanya rumah sakit atau bidan yang memadai. Jadi rasa takut itu bukan asal-asalan, tapi nyata banget buat orang zaman dulu. Nah, kalau pocong, ini malah lebih unik. Pocong itu dianggap arwah yang belum dilepaskan ikatan kain kafannya. Simbolnya jelas, kalau proses penguburannya nggak tuntas, arwahnya pun nggak tenang. Jadi masyarakat diingatkan buat menghormati jenazah dengan benar. Terus ada genderuwo, badannya besar, berbulu, sering digambarin suka iseng, bahkan nakal sama manusia. Tapi di sisi lain, dia melambang ketakutan orang desa terhadap hutan yang gelap, rimba yang misterius. Intinya, itu cara orang dulu ngasih warning biar jangan sembarangan masuk ke wilayah yang dianggap angker. Jadi, kalau Dracula lahir di imajinasi bangsawan berdarah, hantu Nusantara lahir dari keseharian rakyat, dari kematian, dari alam, dari ritual. Dan coba deh bayangin, kalau di barat orang pesta Halloween pakai kostum vampir, kita bikin versi lokal, pesta Halloween pakai kostum pocong, lompat-lompat. Dijamin vibe-nya lebih ngeri-ngeri lucu. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih cerita hantu nggak pernah mati? Dari Mesir kuno sampai TikTok sekarang, hantu itu selalu aja nongol. Jawabannya ada di fungsi sosial dan budaya. Pertama, cerita hantu itu jadi alat kontrol sosial. Kayak jangan pulang malam-malam, nanti diculik kuntilanak. Atau jangan buang sampah sembarangan, nanti dimakan wewe gombel. Horor dipakai buat ngatur perilaku masyarakat. Kedua, hantu itu jadi cermin ketakutan kolektif. Di barat, vampir muncul di era penyakit menular, jadi simbol rasa takut orang sama wabah. Di Indonesia, kuntilanak lahir dari trauma ibu, kematian ibu melahirkan. Jadi setiap generasi bikin hantunya sendiri sesuai rasa takut mereka. Ketiga, hantu itu selalu bisa di-upgrade. Dulu kuntilanak nongolnya di pohon beringin, sekarang nongolnya di CCTV kos-kosan atau di Reels IG jam 3 pagi. Artinya cerita hantu itu fleksibel, gampang banget ngikutin zaman. Dan terakhir, manusia itu sebenarnya butuh cerita horor buat hiburan, buat nyari adrenalin, bahkan buat refleksi. Soalnya, percaya atau enggak, cerita hantu itu sering lebih jujur daripada berita di TV tentang korupsi. Jadi jangan heran kalau besok-besok ada generasi baru, hantunya bukan kuntilanak atau pocong lagi. Bisa aja hantu wifi hilang pas lagi Zoom meeting. Itu lebih horor daripada apapun. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari Mesir kuno, terus mampir ke Halloween, mampir juga ke Dracula, sampai balik lagi ke kuntilanak dan pocong,
ternyata hantu itu bukan cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Mungkin hantu itu memang mitos, tapi fungsinya nyata banget. Jadi cermin rasa takut manusia, jadi pengingat moral, bahkan jadi bahan hiburan. Intinya, hantu selalu ikut bareng sama sejarah manusia. Tapi tetap aja sih, kalau jam 3 pagi lampu mati, ada suara ketawa kecil di kamar mandi. Berani nggak kamu cek atau malah kabur? Nah, balik lagi ke pertanyaan kita dari awal, emang benar ada sejarah hantu? Atau sebenarnya yang ada cuma sejarah ketakutan manusia yang nggak pernah bisa kita hindari? Sampai ketemu di episode Cupis Cookies berikutnya. Dan ingat, Oktober ini kita lagi di Oktober's Scream Fest. Aku Cila Cupis, dan di sini kita percaya knowledge is tasty when it's snackable. Stay crunchy, stay curious. Bye bye.